Cara apa? Oke, oke, oke. Selamat sore waktu Jakarta. Kita hari ini kedatangan Ibu Diah Laminasih. Beliau adalah sang psikolog dan praktisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Saat ini beliau ada di Jenewa, posisinya menjabat sebagai penasehat gender dan pemuda untuk Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia dalam kurung WHO. Nah, Bu Diah ini dulu juga sempat menjadi khusus untuk Menteri Kesehatan dengan spesialisasi kemitraan dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kurung SDGs. Menariknya, selain di pekerjaannya Bu Diah tersebut, Bu Diah juga merupakan seorang founder CISDI. CISDI adalah Center for Indonesia Strategic Development Initiatives. Di CISDI juga ada pencerah Nusantara ya, Bu Diah. Yang membuat kami tertarik mendatangkan Bu Diah adalah selain bekerja di posisi di WHO tersebut, Bu Diah ini menurut kami cukup aktif, vokal, dan bahasa Jawanya agak belusuan, gerilya di belakang untuk membenahi sistem-sistem yang ada saat ini. Dalam hal ini khususnya health system ya, ada puskesmas dan lain-lain. Nah, Bu Diah juga akhir-akhir ini menjadi bintang tamu di podcast Kawal Covid yang obrolan kawal ya. Itu kita bisa lihat banyak hal sih, sudut pandang yang harus kita pahami. Nah, kali ini kita akan coba ngulik ya, Bu Diah. Silakan. Apa namanya? Beberapa hal yang akan kita kulik buat nyimak ini. Mungkin kita kenalan dulu sama Bu Diah. Pasti juga begitu kami menyebutkan posisi Bu Diah di WHO dan CISDI, banyak yang itu apa sih? Mostly pendengar kita adalah masyarakat awam. Semoga Bu Diah bisa menjelaskan dengan awam. Demikian Bu Diah. Oke. Terima kasih Pandemic Talks, Mas Fira, Mas Kamil, Mbak Muti, udah mengundang saya pagi ini waktu Jenewa dan sore hari di Jakarta. Ya, tadi sudah disebutkan, mungkin saya latar belakang saya itu bukan orang pemerintahan atau policy maker gitu, bukan pembuat kebijakan atau yang mengikuti tingkatan dalam kepegawaian di pemerintahan. 10-11 tahun yang lalu saya direkrut oleh Profesor Nila Muluk untuk membantu beliau dalam posisinya sebagai utusan khusus Presiden untuk Millennium Development Goals. Jadi ini sebelum Sustainable Development Goals. Itu kira-kira 11 tahun yang lalu. Belakang saya sebenarnya adalah dari private sector. Saya sekolahnya psikologi, tapi kemudian saya bekerja sebagai konsultan manajemen dengan kekhususan untuk corporate restructuring dan strategic communication. Jadi dari situ kemudian saya berpindah ke pemerintahan, itu pun juga menjadi semacam hybrid office ya, bukan 100% birokrasi, tapi sebuah kantor yang dibentuk untuk memperlancar MDGs di Indonesia waktu itu. Terus 11 tahun yang lalu, terus waktu Prof. Nila jadi Menteri Kesehatan, saya diajak beliau lagi untuk membantu di Kementerian Kesehatan sebagai staf khusus Menteri. Bidangnya kemitraan dan Sustainable Development Goals. Di situ, kemudian, tapi di dalam dua pekerjaan ini saya melahirkan Pencerah Nusantara. Jadi Pencerah Nusantara itu dilahirkan sebagai inisiatif program sebenarnya pada waktu itu awalnya di tahun 2012 di bawah kantor utusan khusus Presiden untuk MDGs. Intinya memang kita percaya bahwa kaum muda punya kekuatan tersendiri. Dan sebenarnya kalau diberikan platform, space yang tepat, diajak bersama-sama diskusi, pasti bisa menjadi pembawa perubahan dan kolaborator yang punya cutting edge gitu, yang punya khusus gitu. Dia sangat-sangat kaum muda ini ada untapped potential pada waktu itu kita melihatnya.
Nah, waktu saya kemudian diajak program tersebut berjalan dari tahun 2012 lahir, 2014 saya mendirikan CISDI. Akhir 2014 saya mendirikan CISDI dan meneruskan Pencerah Nusantara di sana. Jadi CISDI dilahirkan waktu itu memang untuk mengasuh Pencerah Nusantara yang sedang angkatan kedua. Waktu itu tugasnya pergi ke puskesmas untuk meningkatkan layanan kesehatan primer, jadi layanan kesehatan dasar di tingkat puskesmas. Sebenarnya gampangnya kali mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat yang berkualitas. Jadi kalau sebelumnya publik itu merasa kalau sakit harus perginya ke rumah sakit, sekarang kita dekatkan, kita ingetin lagi bahwa ada yang namanya layanan kesehatan primer, puskesmas, atau klinik yang juga bertanggung jawab untuk memberikan mutu layanan yang tinggi kepada masyarakat. Jadi intinya mendekatkan itu sebenarnya. Dirumahkan di puskesmas, itu Pencerah Nusantara. Waktu pindah ke Kementerian Kesehatan, Pencerah Nusantara berjalan, CISDI sudah lahir, Prof. Nila kemudian minta saya untuk mengadopsi Pencerah Nusantara, replikasinya menjadi Perusahaan Sehat di Kementerian Kesehatan, dengan dukungan penuh dari Menteri Kesehatan. Dan sama-sama dengan kemudian kolega kerja saya yang baru di Kementerian Kesehatan, kami melahirkan Nusantara Sehat. Itu replikasi dari Pencerah Nusantara, dan berjalan, keduanya kemudian berjalan. Nah, CISDI sendiri berkembang kemudian dengan portfolio macam-macam di bidang kesehatan. Jadi layanan kesehatan primer menjadi flagship, menjadi kekhususan dari CISDI, dan kita selalu memperdalam knowledge di situ. Tetapi ada juga macam-macam yang lainnya, tobacco control, gizi, sekarang merarah ke gimana inklusi gender di situ, inklusi lensa gender ke dalam semua program kesehatan. Ada desain dari health financing sekarang sedang berjalan. Jadi kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi yang berjalan dengan ya sebagaimana organisasi yang lain lah. Dan saya kemudian di tahun 2017 akhir tiba-tiba mendapatkan email dari salah satu tim Direktur Jenderal WHO yang waktu itu baru terpilih. Jadi Direktur Jenderal sekarang, Pak Tedros ini baru terpilih nih, 2017. Beliau ini adalah yang pertama, WHO yang pertama yang bukan medical doctor. Beliau adalah seorang epidemiolog dan pertama terpilih langsung 3-1 vote. Jadi waktu itu memang ada pemilu untuk Dirjen WHO. Itu terjadi Mei 2017. Pada bulan November, akhir Oktober 2017, saya mendapatkan email tiba-tiba dan yang menyebutkan bahwa selamat, Anda akan bergabung dengan tim Dr. Tedros. Itu sebuah kejutan karena saya tidak pernah mengajukan diri sebelumnya. Saya yakin, relatif yakin bahwa tidak ada rekan-rekan kerja yang memberikan nominasi gitu pada saya. Dan itu kemudian saya pastikan waktu ketemu beliau bulan Desember, beliau bilang bahwa memang dia tertarik kepada pekerjaan saya yang udah ngincer dan tertarik karena saya particularly bekerja dengan orang muda. Consistently bekerja dengan orang muda. Dan dengan terpilihnya beliau sebagai Dirjen WHO, beliau membuka sebuah posisi baru, yaitu penasehat senior untuk gender dan pemuda, yang expressing prioritas beliau ini bahwa pemuda dengan gender equality dan gender equity itu penting untuk mencapai target-target pembangunan kesehatan. Disitulah kemudian beliau menempatkan saya, dan saya mendapat tugas untuk membuat desain, sebenarnya memberi input dan membuat desain apa yang harusnya dikerjakan oleh WHO agar dua driver yang mempercepat pembangunan kesehatan global ini bisa betul-betul mempercepat. Jadi sekarang misalnya WHO saat ini dengan kantor saya berkolaborasi dengan anak-anak muda, membangun sebuah youth council. Jadi nanti in the near future, very near future, bulan Oktober atau bulan November ini,
WHO sudah mempunyai sebuah Youth Council yang akan memberi advice dan terlibat langsung di dalam perencanaan pembangunan atau perencanaan kebijakan WHO untuk memberi advice kepada Direktur Jenderal WHO. Itu sebenarnya pekerjaan saya. Jadi kalau ada satu benang merahnya barangkali saya selalu bilang setengah bercanda, hidup saya itu mirip Groundhog Day. Jadi selalu kayak bangun, mulai lagi yang sama, ngulang lagi, lalu terus jalan, tidur lagi, bangun, mulai lagi yang sama. Jadi saya selalu dalam 11 tahun ini membangun sesuatu yang baru, udah jadi, saya pindah tempat lain, membangun lagi sesuatu yang baru, udah jadi, sekarang pindah lagi ke WHO membangun sesuatu yang baru. Jadi kayak Groundhog Day. Mungkin itu kurang lebih in a nutshell. Iya. Seru banget ya. Menarik banget ya. Perjalanan hidup dan karirnya Budi ini. Benang merahnya tadi anak muda ya, Budi ya. Dan kedua, Budi ini semacam kalau di board game-nya mungkin dia the builder kali ya. Iya mungkin. Iya. Oke. Nah, boleh langsung tanya-tanya ya, Budi ya. Jadi kan pandemi ini kan cukup mengagetkan banyak orang di Indonesia. Itu adalah hal yang baru, penyakit yang baru, virus yang baru, semua orang harus di rumah. Menurut masyarakat awam ini juga banyak yang tidak paham. Kenapa sih ada WHO? Kenapa, tanda kutip maaf ya, kenapa kita harus menurut WHO gitu? Kenapa tiba-tiba spektrumnya sampai serendah misalkan, kenapa kita harus menjadi antek WHO semacam itu? Ini yang lucu. Mbak Dia pasti tahu kan ini, maksudnya pertanyaan ini. Ya. Selama ini pandemi selalu tanda kutip dilabeli sebagai antek WHO. Nah, untuk memperjelas WHO ini apa sih sebenarnya dan kenapa semua negara harus sama lembaga ini, dan apa yang terjadi misalkan sebuah negara tidak ikut dalam keanggotaan atau member dari WHO ini. Dan konteksnya untuk pandemi ini tuh fungsinya WHO apa sih, Budi ya? Mungkin teman-teman pendengar Pandemic Talks ini bisa dicerahkan. Budi ya. Waduh, pertanyaannya itu seperti mata kuliah 4 SKS itu. Kami siap mendengarkan. Jelasin berbulan-bulan juga bisa sebenarnya. Begitu ya. Kalau Pandemic Talk dibilang antek WHO, apalagi sekarang dong ya, mengundang orang WHO, jadi makin antek WHO dong. Iya. Sebenarnya kita kenal lama kan Budi ya, gitu. Awal-awal juga. Jadi kita baru kenal sama Budi ya. Baru kenal ya. WHO itu umurnya sekarang 72 tahun, masuk ke tahun 73. Dulu waktu dibentuk pertama kali tahun 48, itu beberapa bulan setelah dibentuknya PBB. Jadi kita harus kembali ke akar. Yes. Habis Perang Dunia II, kenapa ada PBB? Nah, setelah Perang Dunia II, tadi Mas Kamil bilang, itu ada kesadaran tumbuh di antara banyak negara bahwa tidak mungkin ini semua diselesaikan sendiri atau berdua. Kalau mau diselesaikan antara pihak A, negara A dengan negara B saja, maka nanti bagaimana faktor negara C, D, sampai seterusnya Z. Nah, pada waktu itu adalah sebenarnya fundamental dari yang kita pahami sekarang sebagai multilateralisme. Jadi kalau kita fast forward 72 tahun setelah WHO berdiri, multilateralisme ini sebenarnya temenan dalam kelompok. Jadi kalau sekarang misalnya ada 5 negara atau 10 negara yang sembuh dari pandemi, berhasil mengendalikan virus, tetapi ada ratusan negara lain yang tidak berhasil mengendalikan virus, maka dunia secara keseluruhan masih terdampak dengan apa yang namanya pandemi. Nggak akan pernah normal, nggak bisa kembali sembuh dunianya. Nah, kesadaran multilateralisme itu timbul waktu PBB
waktu Perang Dunia terjadi, di mana ada sekutu dan kemudian ada agresornya, dan mau bilang bahwa jangan bersekutu cuma bertiga atau berempat, tapi bersekutulah sebagai dunia. Itu adalah cikal bakalnya. Sama seperti kemudian yang DNA dari terbentuknya WHO. Intinya, kesehatan itu penting loh, supaya dunia ini bisa bersekutu. Karena kalau kesehatan di satu dunia itu, di satu negara, di 2 negara bagus, tetapi di 10 negara lainnya jelek, maka persekutuan baiknya tidak akan terjadi. Timpang. Yang ada adalah ada ketimpangan yang disebabkan karena kesehatan. Jadi pada waktu itu sudah jelas bahwa kesehatan itu sebenarnya sentral dalam membuat sebuah dunia yang bisa bersekutu dengan baik. Itu ada WHO, dibentuk tahun 48. Nah, pertanyaan berikutnya, pekerjaannya WHO apa jadinya? Nah, supaya bisa bersekutu dengan baik, aturan-aturan atau technical guidance yang berdasarkan evidence. Nah, ini saya mulai harus pelan-pelan nih kali ya, supaya evidence itu adalah gini. Di dalam kesehatan kayak sekarang ya, kita punya ada virus SARS-CoV-2. Ini bidangnya Mas Kamil dengan Mbak Muti. Ada virusnya itu mesti diketahui dulu sifatnya apa, gimana dia nularin, berapa lama dia hidup, dia akan bermutasi atau enggak, obat apa yang bisa membunuh dia, vaksin apa yang bisa memberikan blanket imunitas kepada populasi. Banyak sekali pertanyaan. Jawabannya dari mana? Itu jawaban-jawaban yang bisa mendatangkan itu, bisa menjawab dengan pasti. Itu nggak bisa cuman kita obrolin terus kita bilang, oke lah, berarti kalau gitu virusnya kita bunuh pakai obat X. Kalau gitu vaksinnya harus ada ingredients A, B, C. Nggak bisa. Itu semua harus dipakai berdasarkan penelitian, dan itu yang kemudian ada hasil, dipublish di dalam jurnal, dan itu yang kita bilang kemudian sebagai evidence. Evidence pun masih ada lagi tingkatannya, sangat kuat atau evidence yang biasa aja, didapat dari negara mana. Jadi itu yang dikerjakan oleh WHO. Dia mengumpulkan semua evidence yang ada dari dunia dengan klasifikasi penyakit, mungkin pada waktu awalnya dibentuk sebelum kesehatan berkembang seperti sekarang. Diklasifikasikan, evidence-nya dicari, berdasarkan evidence itu dikeluarkanlah technical guidance teknis yang dipublish oleh WHO sebagai himbauan kepada negara-negara anggotanya. Himbauan, tolong Bapak Ibu yang berkewajiban yang punya tanggung jawab di national policy making, di dalam proses kebijakan nasional, agar memakai technical guidance ini sebagai acuan. Itu adalah salah satu poin yang para negara anggota WHO sudah menyatakan bersedia. Dan secara konkret, bila perlu ada kesepakatan khusus, keluarlah sebuah resolusi yang dikeluarkan typically biasanya setiap tahun di dalam pertemuan tahun. Nah, kan Girza dibilang antek WHO gitu. Negara yang sudah komit untuk jadi anggota WHO sebenarnya komit juga untuk memakai technical guidance itu sebagai acuan. Jadi ini bukan masalah antek atau nggak antek, karena memang itu adalah technical guidance yang dibangun berdasarkan standar MAS. Jadi evidence dari seluruh dunia dikumpulkan, WHO membuat gold standard. Dan ini adalah gold standard. Perkara nanti setiap negara bisa atau tidak mencapai gold standard itu tentu kembali kepada konteks nasional setiap negara. Tapi kalau kita bikin sama aja seperti Sustainable Development Goals, kalau kita bikin sebuah target yang bukan gold, maka akan susah buat kita menentukan peraknya di mana atau perunggunya di mana. Yeah. Jadi itu adalah kewajibannya WHO untuk memberikan gold standard ini. Nah, itu adalah tugas WHO yang dijalankan terus sampai dari tahun 48 sampai dengan Ebola outbreak. Nah, waktu Ebola outbreak 2013-14,
WHO menerima kritik tajam bahwa cara pemberian gold standard melalui technical guidance. Kata WHO itu kalau di dalam ranahnya UN adalah specialized UN agency yang punya kekhususan teknis untuk kesehatan. Itu dikritik. Dianggap responnya kurang cepat pada saat menangani epidemi waktu itu, wabah Ebola, belum sebagai pandemi. Tapi Ebola kemudian kan jadi public health emergency international concern. Itu WHO dengan posisinya yang lebih pasif daripada sekarang, dengan hanya mengeluarkan technical guidance, bisa memberikan respon secara cepat. Itu menerima kritik yang sangat tajam dari berbagai penjuru dunia. Itu 2014. Nah, ini yang berubah sejak Ebola outbreak dan kemudian diperkuat lagi waktu Dr. Tedros menjadi dirjen, di mana kemudian ada respons yang dikeluarkan oleh World Health Emergency Department. Jadi ada departemen yang dipimpin oleh seorang executive director yang bisa turun langsung ke lapangan memberikan respon. Dan ini yang dikerjakan untuk menghandle Ebola. Ebola sudah terkendalikan sekarang yang ada di Afrika Barat. Dan ini yang dicoba untuk dikerjakan sekarang bersama dengan pandemi. Makanya WHO bisa memberikan respon yang day response. Sejak itu, sejak wabah mulai dari Wuhan dan sejak WHO menerima laporan Wuhan. Yang nggak boleh dikerjakan oleh WHO adalah intrusif kepada kedaulatan nasional negara. Jadi kalau misalnya bertanya kepada negara, suatu negara pun anggotanya, kemudian negara itu memberikan jawaban X, ini yang kita bisa kasih jawabannya, itulah yang diterima oleh WHO. Kita tidak bisa bilang, misalnya, apakah ini udah semua? Apakah ada yang kamu tutupi atau tidak? Itu kita nggak bisa bilang begitu. Jadi WHO fungsinya memang memfasilitasi dan memberikan ruang kepada semua negara untuk merasa aman bertukar data. Dan jaga data tersebut, jaga kerahasiaannya dan integritasnya oleh WHO. Apakah satu negara aman atau tidak, itu nggak bisa dikutik-kutik oleh WHO. Gitu. So that's the tricky part. Susahnya di sana. Apa ada negara yang keluar di tengah-tengah ini keluar atau sampai sekarang belum mau istilahnya belum mau masuk jadi anggota WHO gitu? Ada nggak sih? Ada. WHO itu kan negara anggotanya 194. Kita lihat yang terdampak oleh pandemi ini kan sudah berapa 213 negara. Jadi itu deltanya itu yang belum, tidak negara anggota. Kalau yang belum, kalau yang keluar, Amerika Serikat baru saja mengumumkan bahwa akan itu udah keluar belum sih? Dari WHO. Udah keluar belum sih, Mbak? Kayaknya in effect surat pemberitahuan resminya sudah keluar, tapi in effect baru efek mungkin tahun depan. Oh gitu. Oke, menyambung yang tadi apa namanya? WHO itu kan berarti kan posisinya itu ya, tadi udah jelas banget. Terus apa namanya negara yang jadi anggota juga mau nurut atau enggak istilahnya tuh ya terserah juga gitu kan, jatuhnya kayak gitu. Terus apa namanya jadi WHO itu bisa marahin sebuah negara nggak sih? Itu aku mau nanya aja. Marahin atau gimana ya? Itu nggak bisa ya berarti ya? Ngasih peringatan. Ada cara untuk melakukan peringatan tadi katamu. Ada berbagai cara. Dan itu adalah cara-cara yang mungkin less technical, Mas Kamil, dibandingkan dengan but more diplomatic, dibandingkan dengan apa yang mungkin orang kesehatan inginkan gitu ya. Karena kan kalau kesehatan is science. Kalau A ya A, B ya B, tapi ada cara-cara komunikasi diplomatis yang harus ditempuh oleh WHO untuk menjaga persekutuan ini. Jadi integriti dari persekutuan baik ini yang harus dijaga oleh WHO. Caranya misalnya apa? Dengan memberikan encouragement instead of punishment. Kecuali ya, bila misalnya kan ada yang bentuknya international treaty
seperti misalnya International Health Regulation itu adalah international law, itu treaty, dan itu yang wajib di dalamnya IHR itu yang wajib diikuti oleh semua negara anggota WHO. Tetapi di luar itu ada cara-cara ya, misalnya encouragement atau warning secara general atau global maupun regional. Karena WHO itu terdiri menjadi 6 regional. Ada warning-warning regional mungkin tidak disampaikan oleh Direktur Jenderal, tapi disampaikan oleh Regional Director dari setiap region, tergantung konteks region masing-masing. Jadi itu bisa. Dalam hal ini, misalnya Indonesia itu termasuk dalam regio Southeast Asia atau Asia Tenggara ya. Dan kalau saya baca ada 10 tahunan ini kan sangat dibahas, Asia Tenggara ini dari dulu emang punya kekhususan ya dalam demografinya, dalam sosioekonominya macam-macam, dan sangat jadi perhatian, beda sama regio-regio lain gitu. Dan salah satunya adalah kultur juga ya, Bu Dia ya. Menurut Bu Dia ini di fase pandemi ini kulturnya Asia Tenggara, Southeast Asia. ya Southeast Asia ini yang kontradiktif sama prinsip-prinsip menghadapi wabah ini, menurut Bu Dia gimana? Aku pengen tahu aja. Ada yang kontradiktif memang, atau ada yang ini nggak, ada yang sesuai atau gimana gitu? Di setiap regional WHO tuh punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Mungkin kalau kita mau ambil yang paling gampang diambil jadi contoh itu regional Eropa. Dengan adanya Jerman di sana dan negara-negara maju yang lain yang penanganan pandeminya sangat agresif. Dalam arti gini loh, mereka punya kemampuan untuk agresif dan untuk meningkatkan kapasitas testing, tracing, meningkatkan layanan, kualitas layanan di rumah sakit. Memang sudah ada kemampuannya untuk itu. Karena apa? Karena health system mereka itu memang sudah kuat sebelum pandemi terjadi. Nah, kasus yang mungkin tidak sama dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Walaupun tidak bisa digeneralisir. Di kawasan Asia Tenggara itu WHO itu regional division-nya itu agak aneh nih, agak sedikit beda. Jadi Malaysia dengan Singapura itu ada di Western Pacific Regional. Sementara Indonesia, India, Sri Lanka, Southeast, Bhutan, 11 negara ya. Iya, Myanmar, Bangladesh, itu ada di Southeast Searo, di Southeast Bangladesh, itu ada di Southeast, ada 11 negara di regional Searo. Vietnam itu ada di Western Pacific juga. Nah, walaupun sebenarnya secara demografi dia berdekatan. Yang khusus untuk Southeast Asia ini memang ya, kita lihat aja ada India, ada Indonesia di sana. 2 negara yang sangat besar populasinya, emerging economic, yang mungkin perhatiannya terhadap health system strengthening itu belum sebagus negara-negara di Western Pacific region, namely Thailand, Vietnam, yang lain-lain itu. Itu Thailand misalnya yang sangat berhasil dalam penanganan pandemi ini, memang health systemnya sudah kuat dan public health knowledge-nya, kepengetahuan tentang pentingan public health itu juga udah tinggi. Jadi dia udah lebih terdevelop sebelumnya. Nggak begitu halnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan ini yang membuat penanganan pandemi ini jadi nggak rata. Bisa walaupun ada persekutuan dunia, kita kembali lagi kepada kedaulatan nasional, dan kedaulatan nasional itu yang menentukan kekuatan sistem kesehatan di setiap negara. Jadi misalnya ada kenapa kita sekarang melihat mungkin Inggris angkanya naik lagi, Eropa angkanya dalam minimum naik lagi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kasus-kasus parahnya di ICU itu nggak banyak. Itu artinya apa? Memang hospital beds di ICU kosong di Eropa. Tapi jumlah kasus meningkat. Artinya apa? Karena mungkin kapasitas tesnya memang sudah meningkat dengan bagus.
Jadi ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh setiap negara. Nah, ini lebih sulit, Mas Kamil, untuk dilakukan di negara-negara di Asia Tenggara karena starting point-nya kita nggak sama. Negara-negara di Asia Tenggara itu ada sedikit mundur dari starting point karena belum sampai ke sana prioritasnya untuk penguatan sistem kesehatan. Sebelum pandemi, keburu terjadi pandemi, dan kemudian kita ngejarnya jadi kalau kata orang Jawa, pontal-pontal gitu. Jadi kita ngikutin, kita ngikutin instead of predictable ahead. dong, Mbak, Bu Dia. Predictable dan udah di istilahnya dapat perhatian khusus kan regio-regio seperti CAR ini, termasuk Asia Tenggara dan Afrika dan misalnya yang tempat-tempatnya sejenis lain. Iya, dengan satu catatan bahwa perhatian khusus yang diberikan oleh WHO. WHO seperti kemarin minggu lalu ada announcement kan bahwa swab antigen akan 120 juta kits untuk low middle income country. WHO begitu memberikan pengumuman. Nah, ini harus disambut. Jadi perhatian khususnya itu tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Harus bersambut. Ada yang batuk. Supaya supaya memang impact. Nah, WHO nggak bisa maksa loh untuk memberikan itu kepada negara manapun yang masuk dalam kategori low middle income countries. Justru dengan dibukanya pintu, kita mengundang negara-negara tersebut untuk bilang ke WHO, saya tertarik, saya ingin mendapatkannya sekian juta untuk apa gitu. Dan itu mekanismenya pasti akan dibantu oleh country office di masing-masing negara. Posisinya kayak gitu ya. Kalau aku boleh nggak nanya Bu Dia, Indonesia so far untuk khusus untuk antigen ini udah ngasih respon belum? Kan udah seminggu lalu ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya harap sudah. Saya nggak tahu karena itu bisa dua ke country office, bisa ke langsung HQ. Gitu ya. So far kalau dari berita kayaknya belum ada ini ya, belum dari berita ya, dari berita yang dari media belum ada ya. Ya, karena itu penting sebenarnya. Ya, para saintis yang ada di pembicaraan ini kan tentu juga paham kenapa penting data itu kan. Jadi antigen kalau swab antigen itu memang bisa cepat dan mempersingkat backlog yang ada di lab. Mungkin untuk negara-negara low income atau negara-negara di kawasan yang padat ya dan susah lab, itu bukan hanya kita ya, di regional Afrika juga mengalami sulitnya sama yang di depan lab. Aduh, saya dengar saya khawatir salah mengkutip, tapi ini di depan lab itu sama sekali bukan sterilisasi yang untuk biosecurity lab. Itu ada terjadi di Afrika dan hal-hal seperti itu terjadi di pandemi ini. Semuanya tuh lagi kaget dan lagi nggak butuh waktu yang berbeda-beda untuk bisa cepat bikin apa gitu. Bangun. Nah ini kita membangunnya, dan itu barangkali untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang connectivity antar pulaunya mungkin menjadi tantangan. Swab antigen atau apapun ya yang dan ini kan di-endorse oleh WHO, dan tadi jangan lupa WHO itu kalau ngomong sesuatu pasti sudah ada evidence-nya, tidak data itu saja, ada pendapat ahli, ada evidence yang kuat, maka itu aman untuk dipakai gitu. Itu tadi memelihara persekutuan baik tadi itu. Jangan lupa. Aku boleh tanya lagi ya, Firsa, Mas Firsa. Yeah, jadi jadi seru nih. Jadi WHO ini ya, misalnya balik lagi kayak tadi, WHO ini dikontrol sebuah negara atau sebuah elit-elit global itu bisa ngontrol WHO nggak sih? Aku tanya. Jadi atau bayar membernya, mungkin bayar lebih banyak membernya dapat hak atau kewajiban yang lebih banyak gitu, atau gimana sih? Apa ada atau WHO tuh ngambil keuntungan dari ini mengontrol persekutuan ini,
pengen tak balik gitu aja sih. Gimana kalau menurut Bu Dia? Kalau kita sih tahu jawabannya, tapi kira-kira Bu Dia gimana? Atau mungkin sistem membership-nya kayak kita langganan Netflix aja gitu, sebulan 50.000 gitu. Contohnya ya. Sistem membership-nya itu bayar sekian persen dari GDP. Jadi ada semua Proporsi. negara anggota tuh membayar sekian persen, sekian proporsi. Itu adil sih Dan menurut saya. itu yang wajib. Tapi kemudian ada negara-negara anggota yang punya lebih dan punya interest untuk memperkuat WHO. Karena kalau WHO-nya kuat, maka negara anggotanya kuat. Jangan lupa itu loh. WHO itu cuma sekretariat. Saya itu pelayannya Mas Kamil, Mas Firza, Mbak Muti. Saya itu melayani. Jadi kemajuan negara yang manggil saya, itu saya harus bisa memberikan technical advice, strategic advice yang sama bagusnya dengan apa yang saya berikan ke negara asal saya. Justru harus sama bagus. Saya nggak boleh menganak emaskan negara asal saya. Sama sekali nggak boleh. Yang terjadi adalah banyak negara yang memang punya income berlebih, punya interest lebih kepada kesehatan, percaya bahwa WHO yang kuat itu akan memperkuat kesehatan negaranya. Nah, ini yang kemudian negara-negara ini yang kemudian memberikan komitmen lebih kepada WHO. Misalnya dia sudah ada iuran wajibnya, tapi kemudian ditambah. Nah, kalau ditanya apakah, ya misalnya ya, saya ambil contoh, ada WHO Academy yang bisa diakses worldwide. Kampusnya akan dibuka di dekat Jenewa sini, di Lyon. Itu adalah inisiatif antara WHO dengan pemerintah Perancis. Kenapa? Karena pemerintah Perancis percaya kalau WHO bisa memberikan training yang wide atau luas dijangkau oleh semua tenaga kesehatan dan public health termasuk di dalamnya, maka akan makin kuat nih kesehatan di setiap negara. Karena kalau Perancis aja negaranya misalnya size-nya nggak terlalu besar, tapi dililingi oleh negara-negara lain di dalam daratan Eropa, dan negara itu tidak kuat kesehatannya, Perancis juga akan terkena dampaknya. Jadi itu yang jawabannya adalah short answer, enggak. WHO tidak donor driven. WHO merepresent interest dari semua negara. Tidak donor driven. Bahkan negara yang lemah didahulukan. Seperti misalnya tadi 120 juta antigen kit itu diberikan untuk negara-negara yang lemah duluan. Siapa yang mensponsori ya? Memang ada koalisi yang membantu WHO untuk memberikan itu. Jadi ini tugasnya sekretariat itu sebenarnya mengontrol traffic, mengontrol interest supaya nggak saling mencaplok satu sama lain, tetapi interestnya untuk kesehatan dunia. Nice answer. Oke. Aku mau nanya dong. Aku mau nanya sih, Budi. Jadi emang aku ngerasa pandemi ini membuka banyak cerita tentang WHO gitu. Orang yang tadinya nggak terlalu paham WHO jadi pengen tahu. Tapi kadang juga kepengen tahuannya itu atau informasi yang didapat itu nggak sebaik kalau kita gini ngobrol sama Budi ya. Karena Budi sendiri kan maksudnya perwakilan dari WHO gitu. Yang aku mau nanya adalah aku tuh akhir-akhir ini sadar, contoh sepele ya, cuman dari sosial media WHO internasional atau WHO Indonesia itu kalau misalnya kita lihat message-nya tuh bagus, tapi komentar-komentarnya itu banyak banget yang negatif. Jadi komentarnya tuh ya sama yang tadi Mas Kamil udah bilang kayak ngapain sih masih percaya sama WHO antek-antek itu dalam berbagai macam bahasa. Ini aku lihatnya juga di berbagai social media WHO, jadi nggak cuma internasional atau nggak cuma di Indonesia doang, cuman kayaknya mungkin ada beberapa orang dari negara-negara lain gitu. Nah, yang aku belum pahami adalah kok bisa ya gitu. Mungkin banget gitu. Kok bisa ya mikirnya sampai sini, dan dari pihak WHO-nya apakah sadar sih Bu tahu gitu bahwa ada pihak-pihak yang merasa bahwa WHO itu hoax gitu, dan pertama kenapa itu terjadi, dan sebenarnya apa sih yang membuat mereka sampai berpikir ke situ gitu? Pertama mungkin kecurigaan itu selalu tinggi pada saat kita melakukan diplomasi antar negara ya. Kecurigaan selalu tinggi. Bilang
what's your interest sebenarnya? Kamu merepresent siapa? Masa iya sih ada yang superhuman kayak begitu tanpa interest sama sekali gitu. Jadi itu adalah asas dari multilateralism tuh seringkali seperti itu. Karena kalau ada 10 orang, masa iya kamu bisa berpihak sama rata kepada 10 orang? Apa nggak kamu pihak kepada 2 benarnya? Ngaku aja deh. Nah, itu adalah challenge dihadapi oleh kami di Sekretariat WHO. Dan di tingkat global pertentangannya memang sangat tinggi ya. Nah, kalau di tingkat nasional, kecurigaan terhadap pengaruh asing itu menjadi juga makin runcing. Sebelum pandemi sudah ada kecurigaan terhadap pengaruh asing. Misalnya kita sering dia cuma mau jualan aja, masa sih segitu baiknya membantu gitu kan? Ada, kita sering mendengar itu. Tetapi dengan sekarang pandemi, pencurigaan terhadap pengaruh asing meruncing. Jadi pokoknya apapun yang sudah ada benih-benihnya kemarin sebelum pandemi, sekarang semuanya ambiar. Gitu. Pokoknya itu adalah pattern yang kita bisa lihat. Yang jelas kecurigaan itu terjadi karena ketidaktahuan. Nah, disinilah kemudian saya nih sebagai WHO atau kami WHO secara umum juga harus berani melakukan self-kritik. Apa yang kita bisa perbaiki? Seperti misalnya contohnya, sejak Januari hingga sekarang, selalu Dirjen WHO sendiri memimpin press briefing. Dan itu adalah jawab lengkap ke media. Bukan hanya pengumuman satu arah, tapi memang buka pertanyaan untuk media. Baru belakangan menjadi 2 kali minggu, tapi sampai dengan bulan Juli, kalau saya tidak salah, itu setiap hari. Itu betul-betul Dirjen sendiri, mungkin sekarang sudah 100-an press briefing yang dikerjakan selama pandemi atau lebih. Yeah. Dirjen Tedros, dia pimpin sendiri. Ini salah satu bentuk perbaikan supaya kita lebih transparan kelihatannya. Karena yaitu mengkomunikasikan hal teknis kesehatan itu seolah-olah banyak sekali hal yang ditutupi. Ini yang kita harus sebagai self-kritik harus transparan. Kedua, internal ada banyak guideline WHO dan segala macam yang sudah harus diperbarui. Jadi nggak lagi pakai resolusi tahun 10 tahun lalu, atau 8 tahun lalu, atau bahkan lebih tua dari itu. Itu adalah pekerjaan internal yang kita harus kerjakan supaya menjadi relevan, kita tetap relevan ke publik. Yang menjadi masalah kan, kecurigaan itu juga salah satunya adalah organisasi yang umurnya 72 tahun ini becomes increasingly irrelevant kepada negara. Kalau tidak ada pandemi, tidak ada orang ngelihat WHO. Tapi bukan berarti WHO mengambil kesempatan dari situ loh. WHO even sebelum pandemi sudah mentransform organisasinya supaya bisa menjadi lebih relevan dan lebih kekinian loh. Bisa bicara dalam bahasa yang betul-betul dicerna oleh publik. Nah, kemudian terjadi pandemi, itu expediting the whole process. Itu sih motif barangkali ya. Kenapanya? Karena mungkin ada protek cara negara itu mungkin memprotek nasionalisme dengan adanya dari pengaruh pihak luar yang juga kita berikan vaksin, jangan sampai ada vaksin nasionalisme. Kita selalu encourage member states untuk bergabung di dalam COVAX karena itu menyelamatkan member state dari vaksin nasionalisme, dari kerjasama yang hanya bilateral, karena itu risknya akan menjadi sangat besar untuk negara. Tetapi pandangan-pandangan seperti ini tidak mudah untuk dimengerti oleh publik sekali lagi, dan itu menjadi PR dari saya dan semua teman-teman saya di WHO, bagaimana supaya kita tuh memang bisa ya terus terang aja apa adanya. Memang kita bekerja untuk publik kok gitu. Emang pelayan publik gitu. Kita sama-sama untuk supaya kalau konsisten messaging-nya ya akhirnya itu memang dipercaya. Consistent messaging and action ya. Jadi itu semua konsistensi yang harus ditunjukkan oleh WHO untuk bisa menurunkan kritikan-kritikan yang menjatuhkan. Iya. Tapi hal ini
diamati di setiap negara aja nggak sih? Di semua negara atau hanya beberapa negara aja sih, Bu, Yang sebenarnya? Rata-rata itu terjadi. Rata-rata itu terjadi. Kemarin belum lama, beberapa bulan yang lalu ada sebuah kajian yang dikeluarkan, saya lupa oleh siapa, tapi di situ menjelaskan bahwa di WHO itu Twitter account-nya yang paling banyak di-troll. Itu menunjukkan bahwa memang hal-hal seperti ini memang terjadi, terutama di dunia maya. Tapi itu menjadi cerminan dari apa yang terjadi di dunia nyata. Sebenarnya. Jadi kita melihat itu dan kita melihat itu dengan sosial sangat media serius. Sosial media ini kan hal baru juga kan. Belum ada 1 dekade malah. Ya kan, ada Twitter, ada Facebook, ada macam-macam. Dan ini sebuah hal baru untuk diadaptasi juga dari WHO ya. Wah, iya, kerja keras juga. Karena WHO merubah kan, sekarang menjadi lebih aktif. Di dulunya yang mungkin lebih hanya mengeluarkan technical guidance, sekarang lebih proaktif kepada publik, menjadi komunikator langsung untuk dirinya sendiri, terbuka. Sekarang juga kita engage civil society secara khusus, memberikan training untuk infodemics, yang itu hoax, bagaimana cara memerangi hoax di media, terbuka untuk umum semua negara. Jadi memang betul-betul WHO memang dalam juga fase untuk mengubah dirinya menjadi lebih terbuka, yang juga nanti salah satunya adanya Youth Council di WHO, dan orang-orang muda dari seluruh dunia akan kita minta untuk memberikan pendapatnya kepada Dirjen WHO langsung. Jadi kan itu juga a huge step sebenarnya yang diambil oleh WHO di tengah-tengah krisis seperti ini. Wow. Complicated banget sih, Bu, sebenarnya. Kayak aku juga emang mulai menyadari gitu, maksudnya alasan-alasannya kenapa banyak orang yang masih bingung gitu, yang masih lost in translation aja gitu sebenarnya. Kalau boleh tanya, Bu, ini sebenarnya pegawai WHO itu ada berapa sih, supaya orang tuh bisa bayangin aja gitu. Iya. Dan yang di Indonesia ada berapa? Gitu. Kalau di Indonesia mungkin kantornya sekitar puluhan ya. Typically country office itu sekitar puluhan sampai sekian ratus lah paling banyak. Yang ada di Jenewa. Yang di Jenewa tuh ribuan, sekitar 4.000. Kalau saya nggak salah 4.000-an. Globally yang ada angkanya mungkin sekitar 17.000. Banyak ya. Nggak terlalu banyak kalau dilihat dari kalau global. Proporsinya dari umat manusia. Iya ya. Kalau dari 190-an negara itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Terima kasih loh remindernya. Jadi saya nggak merasa terlalu sedih kalau harus bangun jam 5 pagi untuk ada di mana. Harus. Memang sebenarnya utilization-nya tinggi. Dan nggak soal pandemi doang kan. Saya juga riset saya soal cancer. Beberapa tahun ini saya juga lihat epidemiologi cancer di WHO kan ada IARC itu, International Agenda of Cancer Research. Itu juga laporannya sangat rutin, menurutku semakin kesini semakin rapi banget sih. Jadi memang WHO ini kerja gitu istilahnya, bukan cuma nunggu ada pandemi atau apa gitu. Soalnya communicable disease. Apalagi kita cuma penyakit aja ya Mas ya gitu. Iya. Sebenarnya banyak banget penyakit lainnya yang WHO juga harus nggak penyakit, bahkan preventionnya juga gitu. Betul. Sampai dengan bahaya gaming itu juga ada menjadi perhatian khusus. Sekarang sekolah yang disrupted itu juga ada perhatian khusus. Jadi WHO ya, dengan ada banyak hal ya, tapi yang harus berjalan. Ada kesehatan mental, ada World Sight Day baru kemarin, ada TB yang belum bisa dieliminasi, polio yang bisa dieliminasi, Ebola juga belum konstan. Jadi sebenarnya yang itu masih terus berjalan. Plus ada pandangan bahwa ada ilmu baru yang saya bilang health system kan, yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan kemudian bagaimana agar semua penyakit ini bisa plug in dengan baik ke dalam konsep
penguatan sistem kesehatan. Itu pekerjaannya WHO in general. Nah, health systemnya di Southeast Asia, Budia, dengan karakteristik yang seperti ini, menurut Budia, idealnya itu seperti apa sih sistemnya? Dan Apakah kedepannya tuh gimana gitu? apakah di tiap 1.000 populasi itu misalkan ada satu puskesmas gitu? Atau di dalam satu provinsi idealnya satu sektor atau provinsi misalkan ada lab PCR yang banyak gitu, dan apakah negara-negara di Southeast Asia ini misalkan ya, Nazibillah bidat nih ketok-ketok kayu nanti ada pandemi susulan lagi, itu sudah siap Abu Dia? Saya harap negara ini benar-benar genuine, harapan saya negara-negara Asia Tenggara maupun di regional lain sekarang belajar banyak dari adanya pandemi ini. Dan apa yang dipelajari benar itu adalah elemen preparedness dari health emergency. Jadi ada elemen yang lupa kita selama ini untuk, kalau dalam negara tuh harusnya ada alokasi anggarannya, harus ada keterlibatan antar kementerian misalnya, ada regulasinya, ada elemen yang namanya preparedness. Jadi kalau pandeminya datang, kalau wabahnya merebak, persiapan ini, preparedness ini yang akan sudah langsung bisa membuat negara itu go dengan respons. Sekarang yang terjadi, pandemi, ada ledakan wabah, preparedness-nya belum dikerjain. Jadi skip, langsung harus respon. Nah, saya berharap setelah ini, elemen preparedness itu mendapat perhatian dan prioritas khusus. Bukan hanya di WHO, kita punya preparedness unit di dalam health emergency, tetapi di negara terutama. Karena preparedness itu pulangnya kepada setiap negara, bukan kepada WHO. WHO sekali lagi menghimbau dan menyediakan gold standard of guidance yang bisa dipakai oleh negara dalam membuat policy untuk preparedness. Nah, ini yang kita harapkan. Itu satu ya, ada elemen preparedness. Apa yang ada di balik elemen preparedness itu? Satu adalah jejaring lab. Apakah itu biosecurity lab, apakah tingkat 2 atau tingkat 3, bagaimana mau mengatur infrastruktur biosecurity lab tersebut, di dalam setiap negara akan beda-beda pengaturannya. Negara archipelago seperti Indonesia harus ada sistem rujukan berjenjang lab barangkali, atau sistem regional rujukan khusus lab barangkali. Itu yang harus dibicarakan di tingkat nasional. Ada di baliknya, overall, secara umum, sistem kesehatan itu sendiri harus diperkuatnya yang mananya. Ya, sistem kesehatan itu kan bentuknya seperti segitiga. Di dasarnya, itu layanan kesehatan primer. Di tengah, rujukan. Di atas, di pucuk, itu tersier. Yang selama ini banyak negara lupa adalah sakit yang diakses adalah yang tengah, yang di bawahnya lupa. Iya, lupa. Jadi langsung ke rumah sakit. Itu sistem kesehatan itu jadi fondasinya. Karena dia tidak kuat, padahal harusnya yang menyelesaikan masalah-masalah kesehatan adalah duluan yang di dasar, yang di bawah. Jadi saya ambil contoh ya, negara kayak Belanda gitu. Dia bisa menyelesaikan 90-95% masalah kesehatan di dasar. Dokter keluarga. Ya. Jadi yang dirujuk Health Arts itu hanya merujuk 5% at the most, paling banyak. Sementara Indonesia masih merujuk sekitar 17-18%. Banyak loh itu, kalau populasinya 267 juta. Banyak. Namun, belum diselesaikan di bawah. Padahal yang di bawah ini adalah satu, harganya ya, tamengnya. Dia menyelesaikan dan langsung. Intinya gini, kalau saya misalnya, saya punya masalah dengan kartu kredit. Saya nelpon
call Oh center, iya, iya. saya maunya diselesaikan saat itu juga kan. Iya, Saya nggak mau dirujuk lagi naik, iya. tunggu lagi supervisornya. Marah dong saya. Iya. Sebenarnya konsep itu harus kita pakai dalam memberikan layanan kesehatan. Dan itulah konsep sistem kesehatan. Saya tuh kalau sebagai orang awam, publik biasa, saya mengakses layanan kesehatan dasar duluan. Supaya saya bisa mendapatkan penggantian via BPJS dan lain-lain. Saya harus mengakses itu. Saya maunya, saya sudah pergi, apakah itu puskesmas, ataukah itu klinik Pratama, swasta, saya maunya datang ke sana udah langsung beres. Terjawab semua pertanyaan saya. Nggak usah lagi saya dirujuk yang harus ngantri di rumah sakit. Nah, kalau ini sudah kuat Mas Firza yang di bawah, itu kita akan mencapai yang namanya universal health coverage. Jadi, kita selain ditanggung biayanya, ditanggung juga punya jaminan mutu, di situ dapat layanan. Itu universal coverage. Kalau dibalikin ke konteks pandemi, akan terlalu mahal membiarkan orang sakit sampai kerujukan bahkan ke tersier. Yes. Jadi, selesaikanlah wabah atau pandemi di tingkat dasar. Karena kan selain cepat, beres di saat itu juga, orang itu apakah langsung dites, apakah sudah terlacak kemudian diisolasi mandiri, selesaikan di tingkat layanan kesehatan dasar. Dan itu meredam orang yang sakit lebih banyak di tingkat rumah sakit. Karena di sana biayanya lebih mahal daripada yang ada di puskesmas. WHO posisinya, memang primary healthcare ini adalah cara untuk keluar dari pandemi untuk semua negara. Dan kita akan tetap bisa mencapai universal health coverage ini. Kalau primary healthcare-nya diperkuat. Konkretnya apa? Kalau saya datang ke puskesmas, saya harus bisa dites. Saya positif atau negatif di situ. Yes. Kalau saya misalnya datang langsung di situ. Kalau misalnya saya positif, saya harus langsung dapat pengetahuan, cara, SOP atau apapun yang bisa saya pulang. Ini loh Bu, cara-cara isolasi mandiri. Nanti petugas puskesmas akan memantau Ibu. Nanti kita akan hubungi kader-kader kesehatan supaya Ibu tetap bisa makan. Atau kalau ibu rumahnya nggak bisa buat isolasi, ini loh sentranya, Ibu tinggal di sana. Lebih bagus lagi kalau ada social protection yang bisa diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani masa isolasi mandiri. Dihitung aja dalam 2 minggu dia perlu berapa. Itu kalau bisa robust seperti itu dan primary healthcare seberdaya itu. Saya yakin itu salah satu jalan keluar yang Kalau di sekarang ini, di kondisi sekarang ini, jumlah puskesmas di Indonesia kan ada sekitar puluhan ribu ya? 10.000. Dia 10.000 ya. Itu tuh 10.000. masih kurang kan ya untuk menggapai semuanya. Menurut Bu Dia masih kurang atau nggak rata atau gimana? Jadi, kita lihat populasi, Mas Kamil. Jadi kalau di provinsi dengan populasi padat, mestinya primary healthcare itu antara puskesmas dengan klinik mandiri itu kerjasama kolaborasi dan itu semua berada di bawah supervisi dari dinas kesehatan untuk memantau data dan memantau orang yang sakit berapa yang diisolasi mandiri. Yes. Sekarang mungkin kita harus pikirkan bagaimana agar kita bicara pelayanan kesehatan primer ini bukan cuma puskesmas loh. Kita juga harus masukin klinik, vaskes pertama, praktek mandiri di situ karena di daerah-daerah padat penduduk, saya tahu ya seperti misalnya ambil contoh TB gitu. Kalau di Indonesia mereka bergantung kepada swasta klinik mandiri untuk bisa memberikan layanan dan ke tempat akses untuk mendapatkan layanan. Oke. Tadi saya tertarik dengan jawaban Bu Dia. Yang pertama tadi tentang preparedness. Bentuk konkretnya apa sih Bu Dia dari sebuah negara itu yaitu membuat konkret dari preparedness itu apakah tebakan saya apa itu semacam prosedur, knowledge atau sebuah kitab atau apa Bu Dia? Kalau di tingkat kebijakan di setiap negara itu adalah kebijakan, policy. Kebijakan Jadi bagaimana misalnya antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan itu punya kesepakatan kebijakan apa sih yang kita maksud dengan kesiapan atau misalnya dengan Bappenas atau PMK.
siapapun lah yang terlibat, apa itu artinya kesiapan untuk Indonesia misalnya, atau untuk negara-negara lain, itu harus ada kerangka itu. Mengacunya kemana? Mengacunya kembali lagi kepada International Health Regulation. Dia itu sebagai acuan yang harus dipenuhi waktu membuat kerangka regulasi dan kebijakannya. Apakah perlu ada organisasinya? Bisa iya, bisa enggak, Mas Firsa? Kalau misalnya mau ada seperti yang dikerjakan oleh WHO, memang membentuk World Health Emergency Department kan, supaya bisa memberi respon cepat kepada negara. Nah, apakah di tingkat negara, di tingkat nasional perlu ada organisasi semacam itu? Nah, itu dirumuskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat nasional. Tapi intinya preparedness itu ya sudah menyiapkan infrastruktur, sudah menyiapkan organisasi, dan sudah menyiapkan kebijakan. Jadi kalau ada apa-apa tinggal dijalanin gitu ya Bu ya, nggak perlu kita pikir-pikir lagi, nyusun lagi ulang dari awal gitu. Iya. Karena ngebuat kebijakan dan UU di Indonesia juga lama kan. Iya. Iya. Pakai undang-undang yang mana kita terjadi sekarang di Indonesia sih. Nah, ini sebenarnya sekali lagi Mas Firsa, ini adalah kesempatan untuk membangun kembali kan. Iya. Jadi jangan berangkat dari apa yang semua negara, ini berlaku ke semua negara, membangun kembali. Ini udah semuanya nggak enak, merasakan betapa nggak enaknya terkena pandemi seperti sekarang. Betul. Nah, kalau ikut kepada teori, pandemi yang sekarang terjadi sekarang ini bisa tidak 100 tahun lagi, karena pandemi sebelum ini terjadi 1918 ya, 100 tahun kemudian baru terjadi. Pandemi yang berikut bisa much less dari 100 tahun. Ada yang sudah sebut angka sampai 20-30 tahun dan lain-lain. Nah, itu adalah waktu yang kita bisa pakai untuk build back better. Ingat, jangan sampai lupa. Jangan nanti kalau udah lewat, terus lupa. Nah, supaya nanti kejadian lagi pandemi, anak cucu kita yang akan mengalami hal seperti kita, kan tentu kita nggak mau. Jadi itu yang menurut saya kita harus ingat, ini kesempatannya sekarang ini, supaya bisa dibangun betul si preparedness-nya. Benar-benar. Jangan sampai kita kejadian begini ngalamin lagi deh. Aku juga ingat Bu waktu itu, jadi aku sempat kayak Google aja sih iseng. Cuman aku nemu bahwa terakhir conference emergency preparedness yang UN bikin tuh kalau nggak salah tahun 2017 atau 2016 gitu. Aku ngelihat beberapa kayak mind mappingnya, kayak hasil meetingnya apa aja gitu ya. Itu sebenarnya aku juga pas surprise kayak, oh berarti nggak terlalu lama ya gitu, udah dikasih refreshment gitu ya untuk seluruh negara member WHO bahwa sebenarnya ini loh yang harus diingat kalau misalnya nanti ada pandemi gitu. Jadi kalau misalnya memang suatu negara itu play by the rule banget, play by the book banget, teorinya semuanya dijalanin, tuh harusnya keadaannya sekarang nggak parah-parah banget gitu lah ya Bu ya. Itu sih yang aku dapat. Persis. Sebenarnya WHO itu akan membuat Global Preparedness Conference waktu itu rencananya akhir Maret, tapi kemudian keduluan pandemi sehingga itu tidak bisa terjadi. Keduluan oleh pandemi. Keduanya bukan hanya hitung bulan ya sebenarnya, tapi kita melihat ya timingnya betul-betul unfortunate. Pandemi ini terjadi, dan negara-negara itu nggak hanya negara yang low middle income, tapi sebenarnya negara-negara maju pun juga merasakan kesulitan yang sama dan kekhawatiran yang sama. Mungkin mereka punya lebih jauh pandangannya tentang kesehatan, dan mereka melihat ini sebagai sesuatu yang wah ini bisa berbahaya. Jangan lupa ya, kalau negara-negara maju itu kadang-kadang small in size. Jadi mereka tentu ada sedikit kekhawatiran kalau seluruh dunia yang lain sakit. Artinya negara saya yang hanya kecil seperti ini. Jadi memang membutuhkan kesehatan dunia itu untuk terjadi semuanya. Dan makin kesini kan makin makin global kan istilahnya, borderless semuanya. Jadi ya emang WHO ini posisinya sangat strategis ya untuk maintain itu. Dan menurut saya sih, saya pribadi, wabah ini jadi pelajaran yang sangat baik ya untuk ini loh,
bukan training sih, tapi ini udah jelek banget. Tapi dengan adanya wabah ini akan ada percepatan dan akan ada perubahan pola kebijakan yang dulunya mungkin ngelihat himbauan WHO tuh hanya halah himbauan doang gitu. Sekarang tuh kayak oh ya kita harus nurut nih gitu. Biar ke depan soalnya udah kejadian nih. Semoga begitu. Semoga. Begitu kalau banyak Bagi yang orang, mengimani banyak negara pikir gitu. Bagi yang mengimani WHO. Duh, kalau banyak orang. Iya, harus saatnya sekarang mengimani dan saya pikir yang paling berat itu justru percayanya. Imannya ya. Imannya. Itu adalah tawakalnya. Itu yang paling berat. Karena kita selalu curiga dan mempertanyakan kan. Itu menurut saya itu human nature, banyak pendapat, banyak gitu. Orang kritis, banyak orang bertanya. Yang paling sulit dalam multilateralisme adalah trust building. Dan ini makanya Dirjen WHO itu selalu bilang solidarity, kebersamaan, togetherness, dan leadership yang dibutuhkan agar dunia bisa keluar dari pandemi. Ya. Itu selain orang komunikasi, kan saya juga orang data, Budiah. Jadi saya tuh kebayangnya di WHO headquarter itu, di HQ-nya, itu ada sebuah grafik-grafik seluruh negara, lalu diklasterin tiap tiap region tadi, tiap daerah. Nah, pasti pusing sih. Misalkan Eropa udah turun kan, terus yang Amerika malah minta keluar tapi naik, terus yang di South Asia kesannya adem tapi naik terus gitu kan. Nah, dari saya yang orang awam ini cukup menarik sih, atau mungkin saya agak bias ya, karena negara Indonesia cukup sering 2-3 kali ditegur sama Dr. Tedros, itu satu. Terus nomor 2 juga 3-4 bulan lalu WHO Indonesia itu udah mulai keluarkan WHO Situation Report buat Indonesia kan, dan itu menurut kami itu cukup cerdas sih. Penulisnya, saintisnya itu, researchernya itu cukup cerdas dengan berkata bahwa di paper itu ya, susah untuk berkomunikasi dan datanya pun cukup mencengangkan dan kita dapat laporan banyak merah. Jadi saya dan mewakili teman-teman ya apresiasi sih, di Indonesia itu cukup jadi acuan lah. Tiap minggu kami sebenarnya nunggu itu tiap hari Kamis ya. Minggu sekali, betul. Ya, yang sayangnya ya itu anjurannya belum sesuai, itulah. Mungkin itu banyak hal yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kalau buat orang awam ini di South Asia ini yang berhasil adalah sekilas ya, itu Singapura dan Vietnam. Beda regio kalau pembagiannya WHO, Mas. Kalau beda ya. Regionya beda. Kalau yang beda Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam semuanya ada di Western Pacific regional. Kita tuh sejajar. Yang berhasil yang Western Pacific. Yes. Oh, I see. Ya. Jadi kita sih harus ngejar Southeast Asia, masih harus ngejar, dan itu gini, kita mungkin harus kalau dari kacamatanya WHO tuh ya, kita ingin sekali untuk tidak main blame game. Jadi kita ingin minta negara untuk ayo sama-sama kita bisa bantuin apa untuk bisa meningkatkan hasil dari impact dari tiap negara gitu. Itu sebenarnya ya mungkin sangat idealis dan utopis, tapi that's why we are here. Itu kenapa ada WHO tahun 48, kenapa WHO dilahirkan gitu. Untuk memelihara hati nurani ini loh, bahwa sebenarnya masih bisa sama-sama, bahwa sebenarnya masih bisa. Jadi kebayangkan spektrumnya itu antara level hati nurani sampai teknis, kan agak berat ya manuvernya di situ. Setuju. Aku suka banget tadi Budiah ngomongnya seakan-akan WHO tuh utopia banget gitu, kayak mendekat ke surga lah gitu, di mana semuanya tuh kayaknya indah, kerjasama baik, peaceful gitu. Tapi somebody has to take that role. Iya. Dan dream itu harus setinggi langit kan, kita harus aim untuk ke situ gitu supaya bisa maju. Dan udah 70 tahun WHO walaupun ada, di dalamnya itu ya gimana? Sorry. Di dalamnya itu juga untuk memenuhi hal-hal utopis itu kan kita juga harus bisa sesuai dengan
DNA-nya WHO ya, dengan teknis kita harus bisa kasih evidence. Yes. Dan itu makanya organisasinya begitu complicated, karena mengambil evidence dan memelihara mimpi dunia untuk sesuatu hal yang bisa Dan loh kita mencapai kesehatan dunia, kalau itu tuh susah tuh untuk dipelihara. yes. Dan itu butuh funding juga gitu. Makanya butuh iuran juga. Jadi iurannya bukan buat foya-foya Budiah gitu kan, maksudnya kan gitu. Tapi emang buat kerja, buat ini. Bukan. Sama sekali bukan. Iya, maksudnya kadang-kadang orang mikir gitu kan, WHO publik itu tuh WHO ada iuran budget, gede, iya. macam-macam gitu. Padahal kan cuma gitu doang, cuma ngasih tahu WHO itu doang gitu. budgetnya lebih kecil daripada WHO itu budgetnya lebih kecil daripada budget rumah sakit di Inggris atau di Swiss. Wow. Dan kita serving the whole world. Jadi memang selalu betul banget di bring up topik itu, bahwa funding is an issue. Kita juga menginginkan banyak anak muda terlibat secara profesional. Jadi usia terlibat dalam WHO nggak usah orang tua dulu, udah bisa makin muda. Kalau bisa lebih cepat jadinya melibatkan orang muda, tapi orang muda juga harus diberikan value sebagai profesional. Orang muda yang bagus ya punya merit, punya hak untuk mendapatkan value yang tinggi hidup, juga, yang bagus juga. Itu bukan sukarela ya, gitu. Itu perlu. Oh, nggak boleh. WHO sekarang internnya aja dibayar, sudah memperoleh stipend dan memperoleh health insurance. Jadi WHO sudah betul-betul berusaha untuk konven bagian itu. Dapat piagam nggak, Budi? Nanti Tirsa pengen ya. Saya bilang kalau saya udah nggak di WHO, dapat apa nggak piagamnya. Ini ada pertanyaan lagi, Budi ya. Kami di Pandemic Talks ini sering diskusi bahwa ya di beberapa negara Southeast Asia atau di Indonesia ini perangai ilmiahnya atau scientific tempernya masyarakat Indonesia dan pemerintahnya itu belum kuat. Makanya ini nyambung tadi, tidak bisa mengimani hal-hal scientific atau WHO. Nah, tentang scientific temper ini apakah juga ditemui di negara-negara lainnya? Saat Budia kan sering meeting, kolaborasi atau mengkasih konsultasi ke warga-warga di semua region. Apakah menemui hambatan ini? Rasa gampangnya, ini kok kayaknya nggak nyambung deh sama omongan gue gitu. Yang gue omongin sains, yang dia ngomongin apa gitu. Apakah ini cukup jadi kendala dalam pekerjaan teman-teman dari WHO? Jawaban pendeknya iya. Dan kendala itu we take it as a reference. Kita tahu konteks nasional setiap negara pasti berbeda-beda, tapi saya nggak bisa sebut negaranya mana aja, nggak boleh. Iya. Dan kita pahami lah gitu. Kita paham. Oh iya, mungkin karena konteks di negara tersebut lagi begini. Kemudian di negara ini, konteks nasionalnya begini. Jadi kita nggak hanya ngelihat dunia itu nggak rata dari kacamata global aja. Kita juga melihat dalam dan lihat di setiap negara juga punya challenges-nya masing-masing, punya tantangannya masing-masing, dan kita berusaha paham dan kemudian tetap memberikan gold standard. Justru karena itu harus berbasis science, karena itu yang tidak bisa lagi didebat kan. Itu harus berbasis evidence. Iya. Aduh, iya. Ya itu nambah-nambahin rambut putih sama mendek-mendekin umur lah. Tapi kan that's the gini. Saya mungkin agak sedikit itu ya pakai kacamata pakai topi WHO banget gitu. Menurut saya gini loh. Kita ini yang bekerja di WHO itu adalah orang yang bekerja untuk kemanusiaan, untuk humanitarian. Dan saya itu di titik itu tidak boleh lagi ada ego, apakah itu ego nasionalisme, apalagi ego sebagai pribadi, itu betul-betul udah harus ditinggalin. Dan percaya sepenuhnya
bahwa kemanusiaan ini yang harus kita lindungi dan kita layani. Itu berulang kali dibilang oleh Pak Tedros, dan kami semua percaya itu ya, paling tidak teman-teman saya yang ada di sini percaya dan berusaha untuk memperlihatkan attitude seperti itu ke siapapun, ke teman-teman kita yang ada di kantor maupun ke publik secara umum. Jadi ini menurut saya iya itu hambatan, but we know what we are getting itu, dan nggak gampang itu. That's why nggak mudah juga kan untuk meninggalkan ego dan kepentingan pribadi di pintu pada saat kita bergabung, tapi kita semua essentially udah begitu. Ini emang a bunch of people, Mas Firza, yang are willing to do anything and everything untuk keselamatan dunia. Jadi kita betul-betul percaya kepada idealisme itu dan betul-betul percaya bahwa we have to strive towards that thing. Kalau enggak agak sulit ya, karena kita nggak bisa terjebak ke dalam perdebatan antar negara atau perdebatan di dalam negara. Kita harus tetap bisa melihat semuanya dengan kacamata objektif, dan apakah itu in the end yang ditanya adalah kita menyelamatkan nyawa manusia atau enggak. Itu aja buat kita yang di sini. Ya. Keren. Seandainya semua orang seperti itu. Aku jadi pengen gabung WHO. Ya dong. WHO cabang Lebak Bulus nggak ada ya? Tapi kan kalau ngasih data, kalau berkomunikasi dengan WHO, kalau apa, itu kan bagian dari global movement untuk kesehatan kan. Dan saya senang banget kalau ada nggak usah semuanya di WHO, tapi kalau bisa semakin banyak orang yang go into that movement, makin bagus. Punya mindset itu juga. Oke. Ya, paham. Ini udah sejaman. Kira-kira gimana, Muti sama Firsa, ada sesi terakhir ya? Ditanyakan atau gimana? Aku paling bertanya satu lagi, tapi ini pertanyaan awam ya, yang sering muncul di Pandemic Talks dan ke saya dan ke kami tentang WHO. Jadi yang nanya bukan kami sih. Kita tolong Budia dijawab. Pertanyaannya yaitu kenapa sih aturan WHO itu berubah-ubah gitu. Misalkan di bulan Maret katanya boleh COVID adalah A gitu kan. Lalu di bulan September ini ternyata ada revisi, ada ini. Nah, itu tuh beberapa masyarakat di Indonesia tidak bisa memahami konteks perubahan itu. Nah, jawaban yang tepat apa sih Budiah buat teman-teman penyimak Pandemic Talks ini untuk menyikapi bahwa di sains itu selalu ada perbaruan gitu. Jawaban yang tepat gimana Budiah? Pertanyaan seperti itu. Jadi, kenapa sih ajaran WHO berubah gitu? Ya, virus SARS-CoV-2 ini virus baru. Betul di dalam keluarga coronavirus, Mas Kamil dengan Mbak Muti di sini ahlinya. Betul di dalam satu keluarga itu, tetapi dia jenisnya baru. Dan bagaimana dia menular, sifatnya seperti apa, kecepatannya dia menular, implikasinya terhadap kesehatan seseorang, itu kita baru sama-sama kenalan. Jadi waktu begitu dia pindah negara, kemudian begitu cepat di setiap negara, ternyata orang berhadapan aja, orang duduk sebagai audience, yang pembicaranya ternyata positif, orang yang di dua baris depan itu banyak yang positif. Hal-hal seperti itu jadi baru. Nah, kenapa ada pembaruan? WHO wajib pengetahuan baru, evidence baru mengenai virus ini harus ditambahkan ke dalam technical guidance WHO. Jadi seperti misalnya cara virusnya berkembang, cara menjaganya dari awalnya misalnya nggak usah pakai masker, hanya yang sakit yang pakai masker, kemudian berubah, ternyata semua orang harus pakai masker, ternyata dia masuknya lewat mata juga sehingga orang pakai face shield. Hal-hal seperti itu berubah begitu virusnya sama-sama kita kenali dengan lebih baik. Kedua, begitu dia masuk ke klinis, ke rumah sakit, maka treatment juga berubah.
Jadi tadinya masih dicoba, sekarang kemudian ada trial solidarity untuk melihat repurpose obat. Hasil trialnya harus lagi dimasukkan ke dalam technical guidance. Jadi ini akan terus diupdate sampai dengan nanti kita udah tahu persis sampai setitik-titiknya virus ini sifatnya bagaimana dan apa yang bisa mengendalikan virus ini. Jadi bukan karena WHO berubah-ubah posisi, tetapi karena WHO ingin memberikan informasi Guidance yang yang gold. terupdate terus untuk publik. Jadi sampai Yang gold pandeminya standar. selesai ya Bu ya. Iya, betul. Jadi harus banyak paper ditulis berdasarkan evidence dan kemudian dipresent kepada WHO berdasarkan kasus negara. Jadi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara semestinya jangan ketinggalan karena apa yang didapat di setiap negara itu berguna untuk bisa mengupdate technical brief WHO. Ya. Sangat menjelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti ya penyimak Pandemic Talks. Oke. Ada lagi dari Tiara dan Kamil? Nggak ada sih dari aku, nggak ada. Aku masih ini aja sih, kayak overwhelmed. Aku ngerasa ngobrol sama Bu Dia itu membuka mata banget sih. Walaupun ngerasanya tahu WHO itu apa, tapi ternyata diingetin banyak hal lah. Di banyak banget. Selama ini kan mungkin kita bertiga sering banget ngomongin tentang Indonesia. Fokus banget gitu loh ke Indonesia. Tapi kita kadang-kadang lupa step kalau back kita, dan lihat lagi gitu. Kalau Indonesia bagian dari dunia, dari bumi. Bu Dia, oke. Semakin lama Indonesia pulih juga mempersulit negara lain ya sebenarnya ya. Dalam konteks multi tadi itu ya. Kita semua connected itu ya, kita lupa. Ya. Makasih banyak Bu Dia kalau gitu untuk waktunya. Sama-sama, senang udah sekali. menyempatkan. Makasih Bu Dia. Ada pesan terakhir atau gimana? Atau sudah? Nanti kita kalau undang buat lagi. Pandemic Talks. Iya, boleh deh. Kalau undang lagi kapan aja. Kan tadi sudah bilang saya pelayan kan, harus available untuk semua. Undang lagi kapan aja boleh. Untuk Pandemic Talks, saya cuma satu, keep on. We need more like you. Asik. Amin. Terima kasih. Dan semoga banyak Terima Pandemic kasih Talks semuanya. lainnya. Terima kasih. Oke, aku stop ya. Recordingnya. Habis ini ngobrol dikit. Rekamannya dulu ya. Oke, bye-bye semua. Oke.